Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Vue 3 dan TypeScript. Di pembahasan sebelumnya kita itu udah setup project kita pakai Vite. Nah, di video kali ini kita mau lanjut mengenai template sintak, atau kalau teman-teman nyebutnya ada yang ini ya, single file komponen ya, buat komponennya. Oke, teman-teman bisa lihat dokumentasi lengkapnya itu di vuejs.org/guide essential template syntax.html. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman silahkan dibaca sendiri. Nanti aku bakalan bikin di sini aku bakalan peragain cara bikin SFC, SFC sama satu komponen. Nanti kita bakalan bikin button. Oke, langsung aja. Biasanya, oh ya, satu lagi. Untuk tutorial kali ini kita pakai di Vue 3 itu kan ada option API sama composition API. Nah, apa itu? Nanti teman-teman silahkan pelajari di dokumentasinya. Kalau option API itu kayak gini bentuknya. Kayak biasanya kayak di Vue 2 kan bentuknya kayak gini, di export default kayak gitu. Terus ada yang composition. Nah, nanti kita bakalan pakainya itu yang composition API. Ini mirip kayak React penulisannya, mirip-mirip meskipun nggak mirip-mirip banget. Oke, lanjut ke VS Code nya. Biasanya teman-teman kalau pakai Vue 2 itu kan nulisnya kayak gini, script, terus di sini export default kayak gini toh, terus nanti datanya, terus nanti di kayak gini. Nah, ini misal kalau di Vue 2. Nah, untuk Vue 3 teman-teman direkomendasiin pakai yang namanya composition API, nanti supaya lebih gampang ya. Jadi bukan untuk mempersulit, tapi sebenarnya composition API itu cenderung untuk mempermudah kita itu nulis kode Vue. Jadi banyak banget teman-teman yang nge-DM di Instagram itu nanyain, ada beberapa orang itu ngeluhin kalau composition API itu ribet. Sebenarnya enggak, composition API itu justru kalau menurutku lebih memudahkan, terutama untuk kayak programmer React yang mau beralih ke Vue. Itu menurutku lebih gampang ya, karena penulisannya itu mirip-mirip. Jadi dia itu nggak di dalamnya export default. Kayak misal kalau kita itu ngetikin metode kayak gini ya, dia kan mau nggak mau di dalamnya kurung bracket ini, misal on click kayak gini, misal void, misal di void kayak gini on click. Terus ada lagi misal komponen, contoh kita import sesuatu di sini, import misal komponen gitu dari mana gitu, contoh ya ini misal button kayak gini, kita mesti daftarin dulu di sini komponen kayak gini. Atau kalau enggak, misal ini aku bikin komponennya dulu, button.view script. Nah, karena kita itu pakainya itu TypeScript, maka di sini ditulis langnya itu TS. Ini wajib, teman-teman nggak boleh lewatin ini. Ini kita bikin pakai option API dulu. Nanti kita bandingin kalau kita itu pakai yang namanya composition API. Yang satu option, yang satu composition. Teman-teman ingat. Yang kita pakai untuk kali ini itu si option API yang di button.view ini. Nah, misalkan teman-teman biasanya kalau di option kan kayak tadi yang di app itu, yang di app.view ini. Nah, kalau di TypeScript itu harus ada define komponen kalau nggak salah, aku juga lupa. Define komponen
View 3 TS. Karena aku jarang banget pakai apa namanya composition API karena agak ribet ya. Composition API itu menurutku terlalu bertele-tele, jadi nggak ya apa ya ribet lah intinya. Nah ini contohnya, teman-teman harus import dulu si define komponennya dari view, terus nanti teman-teman baru export defaultnya define komponen tapi di invoke, baru setelahnya itu kayak biasanya di view 2 itu kayak gini juga. Coba kita praktekin. From view define komponen, baru kita export default define komponen. Nah di sini baru kita nulis props kayak apanya lagi, data, misal data kita tulisnya kayak gini aja, return misal count kayak gini, 0 gitu. Terus di sini ada lagi misal method. Terus di sini ada lagi yang namanya misal apa ya, emit ada nggak? Oh ini ada. Emit bentuknya array, misal on update gitu misal. Ini emitnya kayak gitu ya. Nah ini kalau teman-teman itu pakai yang namanya ini options. Nah ini API kayak gitu. Ini kalau teman-teman pakai option API. Nah sebenarnya ini kelebihannya itu teman-teman yang dari view 2 itu nggak bingung ya. Jadi karena view 2 itu pasti penulisannya itu kayak gini, jadi teman-teman bakalan gampang banget pindah dari view 2 ke view 3 kalau pakai option API. Tapi permasalahannya kalau kita itu dari developer, misal dari programmer React gitu, mau pindah ke view. Nah karena sekarang itu udah view 3 dan kita programmer view itu lebih cenderung ke view 3, dan kalau ada teman-teman yang dari React terus pindah ke view, nah itu otomatis sekarang itu udah gampang kalau ngikutinnya kalau pakai si composition API. Bentar, ini kita bahasnya beda ya, tadi option, ini composition. Beda cerita kalau aku zaman waktu dulu, waktu view 3 itu belum populer karena belum support TypeScript. Dari React ke view itu aku cukup bingung ya. Bingung di sini karena apa ya? Karena React itu kan nulisnya itu bebas banget ya. Nggak terikat sama define komponen, nggak terikat sama apa namanya? Method, nggak terikat sama prop. Maksudnya itu kita nggak perlu nulisin prop di sini, nggak perlu nulisin metodenya. Kalau kita itu pengen bikin metode ya langsung bikin aja di sini, misal on click gitu. Nah kalau di React kan kayak gini modelnya, dia nerima event. Kok ini ada tambahnya, bentuknya itu mouse event, misal ini tipenya mouse event. Nah ini tinggal kita panggil di template di JSX nya kalau di React ya. Nah kalau dulu itu mau nggak mau kita dari React ke view 2 itu harus belajar dulu yang namanya option API. Nah berhubung sekarang itu udah view-nya itu versi 3, otomatis itu memudahkan teman-teman yang dari React untuk belajar view seperti itu. Gimana, bingung nggak penjelasanku? Agak ribet ya? Oke, nggak apa, kita lanjut. Itu tadi option API. Terus aku kasih tahu lagi satunya, ada option API, ada option, dan ada juga yang namanya composition API kayak gitu. Ini benar nggak tulisannya composition? Oh iya betul. Nah kalau composition teman-teman itu harus nulisin di sini itu setup kayak gini. Nah ini bakalan merah. Teman-teman nggak perlu ngekspor sesuatu di sini, cukup langsung tulis bebas kayak nulis React.
kayak gitu ya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman agak bingung ya. Bingungnya mungkin, nah ini kita define propnya gimana? Kita kayak bikin state-nya gimana dong? Bikin compute-nya gimana dong? Nah ini di view itu nanti kita disediain kayak metode bawaan, fungsi bawaan dari view untuk kebutuhan kita tadi, kayak prop, kayak apa namanya, data, kayak apa, computed, hook, mounted, before mounted. Nah itu bakalan disediain, tapi bentuknya itu fungsi bawaan dari view. Jadi kayak gitu, kita impor nanti. Jadi nggak otomatis ditulis di situ ya, nanti tetap diimpor dari view. Oke, coba kita di sini aku kasih contoh dulu, nanti aku bahas lebih dalam di video berbeda nanti. Misal kalau aku mau ngedefine prop dari buttonnya itu, cons prop. Nah, jangan pakai cons dulu. Ini kita kalau mau ngedefine prop, kita pakai yang namanya define props kayak gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa ngasih apa namanya, kayak default value-nya atau typing-nya. Di sini misal kita kasih typing aja ya. Misal di sini kayak teks, misal bentuknya string. Kalau teman-teman bingung, di sini ada yang namanya define props. Nah ini define props. Nah ini teman-teman bisa kasih kayak apa ya, kayak type hint-nya. Nanti bakalan si foo ini, propnya foo itu nerima string. Teman-teman perhatiin di sini beda sama TypeScript ya. Ini string itu dia itu kan kelas string dari bawaannya si JavaScript ya. Artinya kita itu ngedefine si foo itu harusnya berisi string. Kayak gitu. Kita lanjut. Misal tag kayak gitu, string, terus ada lagi misal number, tipenya number. Nah baru di sini teman-teman bisa apa namanya, mengakses si propnya. Cara ngaksesnya kayak biasanya di double masthead kayak gini, terus nanti di props. Oh bentar, ini kita simpen dulu di variabel props kayak gitu. Terus kita panggil di sini props titik. Nah itu ada type hint-nya. Nah teman-teman perhatiin di belakangnya number itu ada tanda tanya. Artinya apa? Artinya dia itu properti yang opsional. Bisa diisi bisa enggak. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi props. Teman-teman cukup perhatiin aja untuk sementara ini. Jadi untuk ngikutinnya nanti kita bikin video berbeda nanti untuk si pembahasan propnya itu. Sini misal props number kayak gitu. Oke, nah ini kita udah ngebikin satu apa namanya, komponen di aplikasi view kita. Coba kita panggil di sini. Ini kita lengkapin dulu ts, terus kasih setup di sini, kita import dulu button. Nah ini from komponen kayak biasanya impornya. Nah di sini kita itu nggak perlu ngedaftarin si buttonnya itu di komponen sini, kita langsung pakai, udah bisa ini. Itulah kelebihan dari apa namanya, composition API. Itu lebih enak ya, lebih praktis. Saya di sini div, kita panggil, ini kita bedain biar nggak bentrok sama apa namanya, tag bawaannya HTML. Nah di sini kalau teman-teman kontrol spasi kayak gini, nah dia ada kayak bantuan apa namanya, prop yang bisa diterima si button ini. Tadi kita itu ngasih dia prop itu tag sama number. Di sini kalau kita kontrol spasi, nah ini ada number, tagnya juga harusnya ada. Nah ini text.
Terus kalau kita sorot di sini, nah ini dia itu bakal ngasih tahu kita bahwasanya si tag itu harusnya berisi string. Terus kalau kita itu kasih dia number, terus kita sorot di sini, kita dikasih tahu number itu harusnya isinya juga number kayak gitu. Kita isi misal 10, tagnya kita isi misal halo saya button kayak gitu. Terus coba kita running. Cara runningnya adalah pnpm dev. Kita buka di browser. Kenapa ini? Oh, ada yang belum aku bersihin, file to resolve. Nah, ini ada di main test. Nah, ini CSS-nya kita hilangin dulu biar nggak ganggu. Nah, ini bisa teman-teman lihat, dia running kayak biasanya ya, kayak komponen-komponen view biasanya. Cuma perbedaannya di development kita itu dipermudah dengan adanya si TypeScript kayak gitu. Itu tadi pembahasan dari SFC, single file component untuk view versi TypeScript. Jadi kayak gitu. Ini tadi baru sampai prop ya, belum nanti kalau kita itu berurusan dengan reactivity di TypeScript, di view maksudnya. Oke, mungkin videonya sampai situ. Teman-teman nanti mungkin kalau masih bingung nanti bisa buka dokumentasi. Bentar, aku nyalain rokok dulu. Buka dokumentasi, terus nanti silakan dibaca-baca mengenai single file komponen dari Vue 3 versi TypeScript ya. Jangan lupa, jangan pakai yang JavaScript. Kenapa kok pakai TypeScript ya? Karena sekarang itu perusahaan-perusahaan itu udah mulai apa ya? Programmernya itu kan banyak yang pakai TypeScript juga. Jadi teman-teman kalau misal ngedevelop sesuatu pakai JavaScript aja mungkin nanti ketinggalan sama yang lain ya. Jadi kalau teman-teman lihat video ini dan memutuskan untuk wah aku mau belajar TypeScript, ya itu bagus ya. Karena apa ya? Sejauh ini yang aku ketahui sih beberapa temanku yang kerja sebagai programmer juga ya di perusahaan-perusahaan itu, mereka itu apa ya, ngeluhin di fase awal belajar dulu kenapa nggak belajar TypeScript langsung ya, padahal dia itu sebenarnya udah bisa JavaScript, tapi dia itu kayak nggak mau belajar TypeScript karena udah nyaman pakai JavaScript. Nah itu menurutku pemikiran yang keliru, karena sekarang itu udah banyak banget yang ngebutuhin programmer TypeScript. Jadi kayak gitu. Oke, ini tadi bahas masalah single file component. Oke, mungkin videonya cukup sampai itu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung DM di Instagram atau bisa komen di bawah. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.